Halo, selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Anda tahu, biasanya kalau ada pejabat publik yang mundur karena alasan kesehatan, kita otomatis membayangkan mereka akan beristirahat total. Iya, betul. Umumnya langsung pensiun dari urusan publik. Nah, hitam dan putih, sedang menjabat atau sudah pensiun. Tapi bagaimana kalau sebuah pengunduran diri malah menjadi tiket ekspres menuju posisi pengawasan di lembaga yang persis sama? Itu memang terdengar agak, tidak biasa. Sangat tidak biasa. Hari ini kita akan membedah laporan dari kompas.com dari tanggal 22 Juli 2026 tentang perombakan mengejutkan di pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Mengapa Anda harus peduli? Karena BGN ini memegang kendali program gizi nasional yang raksasa. Benar sekali. Siapa yang menyetir kapal BGN ini, tentu akan sangat menentukan masa depan gizi bangsa kita. Ini bukan sekedar urusan administratif biasa. Tepat. Oke, mari kita urai ini. Kasusnya kan dimulai dari mundurnya Ibu Nanik Sedeyang dari posisi kepala BGN. Beliau mundur demi fokus pada pengobatan kondisi jantungnya. Alasan kesehatan yang sangat bisa dipahami, mengingat beban operasional BGN pasti sangat berat. Pasti. Namun, tak lama setelah itu, beliau membagikan kabar di Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo memintanya duduk sebagai Ketua Dewan Pengawas BGN. Dan Istana juga langsung mengonfirmasi hal ini kan? Melalui Mensesnek Prasetyo Hadi. Iya, betul. Istana membenarkan. Tapi, coba bayangkan. Ini seperti seorang kapten kapal yang mundur karena sakit, tapi langsung ditunjuk menjadi laksamana yang mengawasi kapal tersebut dari pelabuhan. Apakah ini tidak akan memunculkan kecanggungan? Yang menarik di sini adalah Istana secara eksplisit membingkai ini bukan sekedar akomodasi politik untuk figur yang sedang sakit. Maksudnya bukan sekedar balas budi politik ya? Tepat, mereka lebih melihat ke rekam jejak. Mensesnek menekankan pengalaman Ibu Nanik, yang mana beliau juga pernah menjadi wakil kepala BGN di era Dadan Hindayana sebelumnya. Oh iya, memori institusionalnya sudah ada di sana. Betul sekali. Jadi pemerintah ingin mempertahankan keahlian strategisnya untuk memperbaiki tata kelola BGN ke depannya tanpa membebani beliau dengan tugas harian yang menguras fisik. Masuk akal. Karena Ibu Nanik kini beralih ke peran pengawas, BGN tentu membutuhkan eksekutor baru di lapangan, kan? Jelas, kapal sebesar itu butuh nahkoda eksekutor baru segera. Dan itu membawa kita pada penunjukan kilat Pak Sudaryono, mantan Wakil Menteri Pertanian yang langsung diangkat jadi kepala BGN baru. Dan yang penting dicatat di sini, beliau melepaskan jabatannya di Kementan. Ah iya, supaya tidak ada rangkap jabatan. Betul. Beliau sudah menyatakan clear dari Kementan dan bahkan berjanji akan membuka ruang kritik serta tidak akan lari dari masalah. Nah, disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Saya jadi berpikir, bagaimana Sudaryono akan mengeksekusi program dengan leluasa kalau pendahulunya terus mengawasinya dari atas sebagai ketua Dewan Pengawas? Apalagi pendahulunya itu punya garis komunikasi langsung ke Presiden kan? Tepat sekali. Rasanya seperti sedang menyetir di jalan tol, tapi instruktur mengemudi Anda duduk di kursi sebelah, dengan tangan siap menarik rem tangan kapan saja. Iya, analogi yang pas. Tapi, jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, dinamika ini justru menunjukkan betapa krusialnya BGN bagi Presiden Prabowo. Krusial dalam artian, Presiden tidak mau ambil resiko kegagalan. Tepat. BGN adalah program raksasa. Presiden menginginkan eksekutor baru yang segar dan cepat bergerak seperti Sudaryono untuk urusan teknis lapangan. Tapi beliau tetap menaruh orang kepercayaannya di sana. Ya, semacam mata-mata atau perpanjangan tangan terpercaya untuk mengawal kesuksesan program tanpa mengharuskan Presiden turun tangan memantau setiap hari. Strategi manajemen risiko berlapis ya. Eksekutor diberi ruang untuk berlari di lapangan, tapi pengawas senior memantau ketat dari atas. Dan itu menciptakan struktur kekuasaan baru yang sangat unik di dalam BGN saat ini. Benar. Jadi apa arti semua ini? BGN kini jelas memiliki struktur baru. Sudaryono di kursi kemudi dan Ibu Nanik bersiap di menara pengawas. Ini akan menjadi ujian nyata soal bagaimana dua peran ini berinteraksi. Setuju. Dan untuk Anda yang mendengarkan, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan tajam untuk direnungkan. Dengan model kepemimpinan ganda seperti ini, apakah ini akan menciptakan sistem checks and balances yang super efisien atau justru, memicu benturan otoritas yang membuat kapal BGN berjalan di tempat?
Selamat memikirkan hal ini dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.